Listen. Oke, baik. Kita sudah bersama dengan Coach Idam. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Hmm, Ilham. iya, kabar baik ya Coach. Oke, Baik, baik. kabar baik. Oke, Coach, ini merupakan metode sleep itu yang bisa dikatakan terakhir, tapi ini mungkin juga salah satu yang paling penting di antara Ya, empat metode yang sudah kita lewati. Oh, tiga metode yang sudah kita lewati dan ini adalah metode yang keempat, personalization. Nah, ini pemahaman apa yang bisa kita dapatkan tentang personalization ini? Silakan. ya, Mas Ilham, eh, juga sahabat yang di Radio Suara Sidoarjo, pastinya Radio Buyut Kuntung Agung, Radio Praja Angkasa Trenggale, dan Radio Ersal ya, Iya, Nganjuk. Ersal Nganjuk. Mm-mm. Semangat pagi semua, pagi. Mm-mm. Ya, ini bagian yang terakhir ya, sahabat. Personalization dari SLIP, dari awal storytelling, terus localization, innovation, personalization. Nah, perihal yang minggu kemarin, Mas Ilham, innovation, Mas Ilham pasti perhatikan flyer ya, flyernya Iya, itu flyer ya. Nah, itu kan salah satu inovasi gitu ya. Saya kasih contoh dong inovasi. Jadi flyer yang baru ini flat design gitu ya, clean design, kira-kira lebih humanis. Kalau minggu-minggu kemarin kan saya pakai jas gitu ya, cuma iya hitam putih. betul. Sekarang lebih humanis. Saya tadi Nah, sempat mau ngomong ini loh, kok ada ya something yang baru gitu ya, looknya itu kelihatan gimana gitu kan, putih-putih gimana gitu. iya, iya. Ini salah satu nanti saya ada materi perihal fotografi ya, sahabat. Mm-mm. Jadi bagaimana kita moto itu clear design. Jadi ada apa namanya? Ada white space-nya, istilah white space itu. Jadi kita fokus di suatu benda, misalnya di kanan saya ini ada misalnya kopi, gitu ya. Fokus di salah satu saset kopi atau pouch kopi. Kiri kanannya kosong, sahabat. Namanya ada white space ya. Jadi nggak terganggu. Pastinya Mas Ilham dan sahabat pernah perhatikan ya, foto-foto yang bagus itu fokus di produknya, gitu ya, atau bendanya, dan kiri kalau bisa blur gitu ya. Mm-mm. Jadi yang fokus di depan produknya, di belakangnya blur. Itu namanya ada white space-nya. Itu teknik bokeh namanya. Teknik bokeh itu ngeblur gampang lah ya, pakai HP gitu kita deketin aja gitu ya, akhirnya belakangnya blur pastinya, apalagi pakai kamera profesional. Nah itu Mm-mm. salah satu inovasi ya, Mm-mm. Mas Ilham ya. Ya. Ya harus kita terapkan dong gitu. Mm-mm. Dan ini ada pengaruhnya Mas Ilham sahabat. Iya, Ketika apa ini? saya posting di beberapa grup, banyak yang nanggapin gitu ya. Yang tadi nggak pernah nanggapin jadi nanggapin, kok jadi aneh gitu ya. Karena fotonya looknya baru gitu ya, Mm-mm. lebih fresh gitu ya. Pakaian saya lebih humanis gitu ya. Kemarin kan agak sedikit menyeramkan kira-kira gitu ya, pakai jas gitu ya. Ya enggak juga. Walaupun kelihatan muda ya, itu muda Heeh. banget itu. Tahun berapa fotonya? 2013 padahal loh. Dan ini yang baru fotonya, baru ya tahun-tahun ini lah, atau tahun kemarin ketika COVID-19 ya. Mm-mm. Jadi pakai hoodie gitu, lebih humanis gitu ya. Di rumah aja, kira-kira gitu ya sahabat ya. Mm-mm. Jadi nggak pakai jas. Oke, sekarang kita bahas personalization ya, Mas Iya, Ilham ya, heeh. sahabat. Mungkin minggu depan masih istilahnya apa namanya ya, ada semacam kesimpulan kali ya Mm-mm. depannya, karena mungkin ada beberapa bagian yang di storytelling, localization, innovation, personalization yang belum saya utarakan, sahabat. Mm-mm. Makanya minggu depan mungkin sedikit ada kesimpulan, atau mungkin nanti saya ada mungkin minggu depan di pool tanya jawab berikut saya yang apa yang belum saya ungkapin ya. Eh, Istilahnya kesimpulan lah ya. Jadi pagi ini kita bahas personalization sebagai pendekatan keempat nih. Jadi ada 4 pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Nah, sahabat, Sleep ini sebenarnya metode funneling juga ya, dengan AIDA modelnya, atau dengan model-model terbaru, model digital marketing yang pendekatan banyak orang pakai, yang di atasnya ada awareness, di ujungnya ada apa namanya, call to action, berupa call to action, yaitu closing ya. Nah, begitu juga dengan personalization, di awalnya ada storytelling, kita bercerita dulu, terus funnel ke bawahnya,
istilahnya didorong ke bawah, terus ke bawah lagi, ujung-ujungnya personalization. Jadi personalization ini berkaitan dengan anxiety, desire, berhubungan dengan manusia. Ada human spirit di sana pastinya, tidak teknologi melulu awalnya ya. Seperti storytelling kan kita bisa nggak tampil muka gitu ya. Misalnya navigasinya mudah, misalnya ada storytelling melalui website, storytelling melalui kan muka kita belum kelihatan tuh, kita bercerita dulu, terus didorong ke bawah lagi, ada localization di tempat dulu, seperti di Sidoarjo dulu, terus didorong ke bawah lagi, inovasi ketika ya tadi, flyer tadi ya, ketika sudah bosan tanda kutip gitu ya, atau ketika jualannya ya memang ada tanggapan Mas Ilham. Banyak yang nanya, oh baru ya, atau tanda jempol gitu ya, yang tadi nggak pernah kasih tanda jempol tiba-tiba kasih tanda jempol. Iya. Kan tapi pemilihan background putih, habis itu semua putih, apa memang putih itu bahwa kita memang harus fokus pada apa kalimat-kalimat, tulisan-tulisan yang ada di situ sehingga kita jadi fokus melihat tulisan gitu kan, atau bagaimana ini kalau boleh tahu? Jadi jadi sahabat, intinya konsep awal saya itu clean design gitu ya. Clean design kan bisa aja mungkin itu abu-abu ya. Bisa aja. Oh, abu-abu ini, abu-abu yang soft ya, yang lembut backgroundnya. Bisa aja biru gitu. Cuman saya request ke Mas Diding kan, Mas Diding flat design, ternyata yang keluar ada abu-abu. Wah keren juga Mas Diding, mantap dah. Saya bilang gitu. Keren gitu ya. Cukup kreatif ya, tim-tim kreatif di Suara Sidoarjo cukup inovatif sahabat. Oke, sahabat, personalization tadi berkaitan dengan anxiety, desire, kecemasan dan keinginan atau impian gitu ya, need and want. Kalau kita berjualan kan kita harus tahu konsumen itu need-nya apa, want-nya apa. Kalau bisa want-nya aja gitu ya. Terus ada maximize pleasure and minimize suffering. Kita maximize kebahagiaan mereka dan penderitaan mereka kita kurangi ketika layanan kita atau produk kita dijual ke customer. Jadi personalization perihal, nah ini penting nih, perihal keahlian membangun penerimaan sahabat. Ada silaturahim sebenarnya, bagaimana kita diterima oleh customer, bagaimana kita diterima oleh mungkin supplier ya, kan nggak melulu ini ya, kita bisa sebagai distributor gitu ya, ada reseller juga customer kita kan, walaupun nanti membangun bisnis kita seperti yang kemarin teman saya gitu ya, bisa juga ke distributor, bisa juga ke prinsipal lain atau ke B2B atau B2C ya, kita kan bisnis ya. Kita kan B2C, business to customer, ada juga kita B2B, mungkin ke corporate, ke government, dan seterusnya. Oke, coba saya sambil share, mungkin nanti sahabat lupa ya, ini penting sekali nih, gambar yang kemarin SLIP, slip, biar sahabat ingat terus ya, S-nya itu apa, terus L-nya apa, I-nya apa, dan P-nya apa. Personalization, coba saya share ya Mas Bram. Oke. Nah ini ya, oke. Jadi ada terlihat ya, jelas ya Mas Ilham. Storytelling yang kemarin ya kita refresh kembali. Localization, innovation, personalization. Oke. Iya, biar sahabat ingat ya, nggak terlupa gitu ya, nggak terlupa stepnya apa aja gitu. Boleh aja loncat langsung personalization, tapi ya nanti begitu kesannya kita hard selling gitu ya, jualin customer. Ya sebisa mungkin dari S tadi, terus L, I, dan terakhir personalization. Dan ini berputar terus untuk membentuk customer journey supaya ada customer retention. Jadi enggak melulu kita sebagai penjual putus gitu ya. Orang nggak beli putus. Bisa mungkin ada beli berulang, ada pembelian berulang. Tadi personalization perihal keahlian membangun penerimaan sahabat, atau the power of silaturahim. Jadi kita cenderung mendekat ke orang yang kita kenal. Sepakat ya? Iya. Seperti Mas Ilham lebih enak bicara ke saya dibanding mungkin ada pemapar yang baru mungkin ya. Saya kan dari tahun 2019 ya. Saya enak aja bicara dengan Mas Didi, dengan Pak Aris, Mbak Tika, santai, malah saya bercanda gitu. Iya. Dan Mas Billy kemana tuh Mas Billy? Billy Patopoy ya. Dan yang lain gitu ya. Mas Billy.
Iya lagi ini merantau. Merantau ya, Iya. oke. Banyak lah ya. Saya lebih lebih enak bicara karena sudah kenal lama, itu penting Mm-mm. dapatnya bagaimana kita mengenali customer, kita kenalan dulu, say hi dulu. Jadi ada level of comfort gitu ya. Saya bicara dengan Mas Ilham lebih comfort dibanding saya bicara dengan mungkin ada penyiar radio yang baru ya, walaupun nanti saya langsung bercandaan gitu ya. Karena Mm-mm. saya anggap kan radio suara-suara itu saudara kan, karena Mm-mm. udah enak lah gitu ya. Jadi ada level comfort ya, melalui komunitas yang terkecil dulu ya seperti RT atau teman-teman SD misalnya SMP. SMP kan enak ya bercandaannya gitu Mm-mm. ya. Jadi saya sahabat kalau saya di grup yang apa namanya yang nggak saya kenal ya saya ngomongnya agak beda. Ketika saya masuk ke grup SD ngomongnya udah ngaco tuh pasti lah. Mm-mm. Kadang mengarah yang serem-serem ya dalam tanda kutip ya grup SMP karena kita kan berlama-lama ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kita tahu karakter mereka gitu. Wah, lu kan gitu orangnya, gue tau lah gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, beda dengan grup baru ya, kita mungkin agak sedikit jaim-jaim, makanya penting sekali. Kalau kita punya produk, kita lempar dulu tuh ke pasar gitu ya, ada test the water, kita kasih ke saudara, masing-masing tetangga, coba dong, nah, di tes dulu gitu ya, ada testernya nih. Mm-mm. Nah, karena ada level comfort, jadi otomatis nanti ada the power of silaturahim tadi ya, berikut advokasi. Advokasi itu mouth to mouth, ya word of mouth-nya ada. Artinya menyarankan produk kita karena kenal deket atau memang produk kita bagus, gitu, jasa kita bagus, mereka dengan tidak segan-segannya ngasih info ke orang lain bahwa kita punya produk yang bagus. Dan itu berkaitan dengan personal branding, ini penting banget nih. Jadi kita berjualan itu bukan berjualan produk ya sahabatnya, tapi berjualan diri kita, personal. Kan Mm-mm. produk kan bisa berubah. Hari ini Mm-mm. Mas Ilham jualan apa? Karena permasalahan COVID-19 misalnya Mas Ilham punya hotel, tiba-tiba nggak ada penghuninya bagaimana gitu. Kemarin ada protes ya dari hotel di Garut gitu ya. Jadi penghuninya, maksudnya huniannya yang biasanya seminggu itu berapa orang, dan itu sebulan cuma 2 loh, Mas Ilham. Bayangin, Mm-mm. bagaimana mereka nanti nutupin overhead cost-nya kan Iya, gede sekali, betul. akhirnya tutup kan. Banyak Mm-mm. saya lihat di grup WA hotel yang dijual, karena siapa yang mau orang pergi ke hotel sekarang gitu ya, karena Mm-mm. COVID-19 ya. Karena ruang tertutup, ventilasi, kemungkinan untuk terpapar kan tinggi, ada viral load ya. Semakin banyak kita keluar, semakin kita banyak di tempat tertutup, apalagi ventilasi udah bagus, semakin banyak lah ada viral load gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Mungkin kita ada bayar 1-2, cuman karena ada imunitas yang tinggi ya, saya pikir ada ya. Akhirnya kelawan kan, Mm-mm. mati misalnya. Ketika kita sering-sering keluar, sehari bisa beberapa kali, ketemu orang banyak, semakin banyak tuh. Saya bicara dokter, Mas Ilham. Mm-mm. Mungkin 1 juta virus masuk. Akhirnya imunitas kita kan nggak kuat lagi 1.000 virus masuk atau 1 juta virus. Iya. Mm-mm. Salah gitu ya. Mungkin kita ada ya, saya pikir kita ada virus flu biasa ya, atau virus apa gitu ya. Cuman Mm-mm. nanti timingnya ada, ketika kita lemah, langsung kita pilek. Atau ketika kita misalnya lagi stres, depresi, langsung kita pilek, batuk kan. Itu kan gejala-gejala psikosomatis gitu ya, berpengaruh ya dari gejala apa namanya, dengan pikiran main ke fisik. Jadi personal branding itu bagaimana ada tiga poin aja sahabat. Wajah kita gitu ya, wajah Mm-mm. kita dan suara kita seperti Mas Ilham ya, suaranya dengan tegas gitu ya, apalagi penyiar radio ya sahabat ya, Mm-mm. suaranya tegas. Dan seperti saya agak ngaco ngomongnya kan, Cu. muter-muter ya. Suara dan pesannya apa, ini penting, jangan sampai ini harus tiga-tiganya lengkap. Ada wajah kita ini penting ya, wajah maksudnya bukan wajah cantik cakep, cuman penampilannya rapi gitu ya, atau bersih. Dan kedua suara harus tegas gitu, dan terakhir ada pesan, jangan suara bagus pesannya nggak jelas gitu ya. Mm-mm. Atau ketika kita bicara dengan orang lain, apa kita bicara misalnya mereka bicara bola, kita nggak ngerti ya, minimal ngerti dikit lah ya gitu ya, biar bisa ada connect-nya gitu ya, Mm-mm. ada silaturahimnya ya. Bicara mengenai politik ya kita bicara dikit politik lah gitu, jangan sampai mereka bicara politik kita malah menolak ya. Jadi wajah itu bagaimana grooming ya. Saya sudah sampaikan ada topik namanya human centric marketing gitu ya.
Ini ada brand attraction ya, bagaimana attraction kita terhadap orang lain. Kalau di sisi website atau Facebook, misalnya begini, di bio kita tampilkan foto yang mungkin ya agak bagusan dikit lah, seperti kayak foto saya kan, flat gitu ya, atau senyum gitu ya. Karena saya juga pernah ini ya, sahabat ya, saya di grup ini, di grup LinkedIn Indonesia, salah satu grup LinkedIn yang isinya para profesional pekerja. Jadi banyak konsultasi bagaimana membuat CV. Saya bilang, Mas Idam, ini bagaimana? Saya kok nggak ditelepon? Ini deh, sekarang foto Anda senyum nggak? Saya bilang, enggak, coba ganti senyum deh. Dan background jangan kaku gitu, masa merah gitu, seperti kita ngajuin surat kelakuan baik sih. Background merah gitu, atau biru. Kalau biru seperti anak SD. Coba deh, backgroundnya agak bagus dikit, gitu, kasih flash dikit. Atau kalau pakai HP, seperti foto saya Mas Ilham, itu saya foto sendiri loh, dengan saya cari background yang kira-kira flat gitu ya, dan saya senyum agak terpaksa sedikit senyumnya. Semisterius Mona Lisa ya. Mona Lisa. Supaya saya ada attraction ya, dengan brand attraction tadi, itu namanya human centric marketing. Dan tadi wajah groomingnya itu suara grooming juga termasuk. Dan termasuk human centric marketing. Dan terakhir pesan. Nah, ini pesannya pagi ini ya saya sampaikan. Copywritingnya bagaimana ya? Ini brand curiosity, orang bisa curious. Tadi dari wajah Mas Ilham oke, suara oke. Sekarang tinggal pesan Mas Ilham nih. Orang bertanya nggak ke Mas Ilham? Ada kuriositas nggak bertanya? Kalau nggak ada ya jualannya nggak berhasil gitu ya. Ketika Mas Ilham jualan, terus orang nggak nanya gitu ya percuma kan? Nggak ada gunanya ya. Mendingan nggak usah jualan kan gitu ya. Jadi sahabat, ini ada ilmu komunikasi, ini keren banget ya. Saya ambil dari pakar silaturahim Indonesia, Bapak Aqua Dwi Payana, beliau cukup terkenal sekali, motivator nasional. Jadi ada konsep beliau namanya REACH, ini bagus nih, rich gitu ya, rich. REAR-nya itu respect gitu ya. Kita respect dulu ke customer ya. Duanya, E-nya empati. Artinya apa? Kita mendengar dulu keluhan customer, keluhan dari pelanggan, gitu, atau calon pelanggan, atau prospek. Artinya kita jangan langsung jualan, kita ngomong terus ya. Orang kan sebel kan, orang kan mau nanya ke kita, pasti ada masalah di sana kan, ada problem gitu ya. Jadi kita sebagai produsen, penjual itu memecahkan masalah pelanggan. Kita bukannya show off ya. Bukan boasting gitu, artinya kita dengerin dulu deh gitu. Ada empatinya tadi ya, pertama respect ya, respect seperti selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, atau semangat pagi, dikasih emoticon di awal misal di WA ya, atau kasih emoticon terus tanda apa yang begini nih, namaste gitu biasanya kan, tuh maklum ya maksudnya udah common sense ya. Ada gambar senyum, kasih emoticon, jangan langsung selamat pagi. Kalau bisa dengan embel-embel Bapak, Ibu, kalau kita nggak tahu nama ya. Saya selalu gitu, Mas Ilham, misal ada orang nanya ya, Pak Idam gini-gini, walaupun nggak nyebut nama saya sebut tuh, bagaimana Bapak/Ibu. Saya terusin Bapak/Ibu sampai yang lihat saya sebut namanya gitu. Saya mancing kan, Bapak/Ibu. Terus terakhir, mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama Bapak/Ibu apa siapa? Saya nggak tahu kan. Mungkin fotonya, foto keluarga, jangan-jangan ibu-ibu yang WA saya. Saya nggak tahu kan. Saya nggak mau langsung tembak Mas, Mbak, Pak, Ibu. Tapi dengan Bapak/Ibu atau Mas/Mbak ya. Tadi kedua empati, penting sekali. Kita harus menyapa dengan santunnya di awal ya kalau kita jualan. Ketiga audible ya. Audible dia berkaitan dengan empati. Kita harus dengar dulu keluhan customer atau mereka maunya apa. Jangan-jangan ketika kita menawarkan bermacam-macam ya, mungkin kata Mas Ilham, oh ini Mas Idam ini jualan saya gini. Ini jual. Saya maunya bukan itu Mas Ilham, saya maunya ukuran posnya sekian gitu ya. Nah akhirnya kan Mas Ilham bingung sendiri kan. Kalau bisa dengerin dulu, apa yang bisa saya bantu Bapak Ibu, kira-kira apa produk saya adalah ini, mungkin mereka nunjuk minta warna itu, minta yang ukuran sekian gitu ya, atau delivery-nya kalau bisa gratis, begitu sahabat. Dan tadi REA ya. Terus C, clarity. Nah setelah kita mendengar keluhan pelanggan, apa yang kita mau kita sampaikan dengan clarity, dengan jelas tadi ya, pesannya jelas gitu ya, pesannya jelas.
Artinya kita harus dengan trust-nya berjualan. Kalau nggak trust, kalau malas-malasan ya jangan jualan gitu. Motivasi di awal harus ada dulu gitu. Dengan apa namanya, dengan bangganya kita menjual produk kita gitu ya. Ini saya punya produk A, B, C, harga sekian. Jangan tawarin dulu diskonnya. Jangan terlalu apa ya, banting harga. Itu terakhir aja mungkin kalau nawar ya kasih diskon sedikit gitu ya kira-kira ya. Jangan sampai kita rugi juga kan. Nah, kelima humble. Humble berkaitan dengan semua dari humble. Kita harus humble, apa namanya, sopan. Terus apa ya, istilah humble ini ya, sopan gitu ya. Apa namanya, kalem segala macam, tidak istilahnya tidak bicaranya asal-asalan gitu ya. Nah itu penting ya, REACH, respect, empathy, clarity, dan humble. Humble, rich ya. Rich itu saya pegang terus sahabat. Dan rich pun juga ada artinya sebenarnya, ya kan? Ya, menggapai gitu ya. Kan ya? Iya menggapai, betul. Rich itu bahasa Inggris, seperti slip kan terpleset gitu ya. Slip atau slip kwitansi atau slip terpleset, silakan pilih sahabat. Nah analoginya begini sahabat. Jadi tadi ya itu berhubungan dengan penerimaan orang, penerimaan customer atau calon customer terhadap kita. Apakah mereka menerima kita? Kalau kita nggak menerima ya jangan diterusin sahabat. Lebih baik kita tinggal gitu. Jangan waktu dihabiskan kita bertanya terus, ternyata nggak ada jawab-jawab seminggu, 2 minggu, ya nggak usah. Artinya mereka nggak berminat. Jadi nggak usah dipaksa. Cukup nanti dikasih, mungkin kita save nomornya gitu, sampai kita save, biar kita kasih status aja deh gitu ya. Pasti mereka lihat loh status WA ya. Kalau kita set kan pasti mereka lihat status ya, gitu ya Mas Ilham ya, pasti ya. Kalau nggak di set nggak muncul tuh, maksudnya status kita nggak muncul di mereka. Makanya kalau kita nggak kenal, misalnya mereka bicara di awal, terus mereka istilah dalam tanda kutip menolak, kita save aja deh. Kita kasih status, mungkin di lain waktu mereka butuh gitu ya. Kalau butuh ya langsung tanya ke kita dong, karena nomornya sudah di WA oleh mereka dan mereka sudah lihat status tiap hari gitu ya. Dan kalau bisa sahabat, status itu jangan terlalu banyak ya. Saya lihat status orang tuh titik banyak sekali. Sehari bisa mungkin 50 status, sehari bingung kan. Saya malas loh Mas ngelihat titik terlalu banyak. Ini apa yang mau saya lihat ya? Nah kalau saya cenderung status sehari 1 Mas Ilham. Iya. Itu saya cek ya, saya test the water, itu lebih bagus sehari 1 ya. Kita lebih apa ya, lebih orang lebih trust kita. Oh ternyata jualan cuma 1, padahal di belakangnya banyak ya. Artinya gini, artinya saya di radio ini, saya jualan diri saya, padahal jualan saya banyak di belakang gitu ya. Jadi orang nggak perlu tahu jualan saya di belakang, orang perlu tahu siapa saya gitu, personal branding ya, bagaimana saya, wajah saya, penampilan ya, grooming saya, human centered marketing, terus suara saya ya, suara pasti Mas Ilham penyiar radio pasti lebih ini ya, lebih enak gitu dengarnya. Terus penyampaian bagaimana, itu yang lebih penting. Kalau jualan nantilah, jualan kan gampang, kita bisa jadi reseller orang, kita bisa jadi broker gitu kan. Jualan banyak sekali, yang penting personal branding kita bagaimana ya. Oke. Ini coach, ya. Agak susah sih sebenarnya mencari apa ya, sosok yang bisa memenuhi kriteria-kriteria yang sudah disampaikan, wajahnya, suaranya, ya, kemudian bagaimana kita pesan ini kan juga berhubungan dengan knowledge kita, ya kan, wawasan kita gitu. Kalau misalnya wawasan kita biasa-biasa aja, pesannya juga ya mungkin enggak yang bagaimana begitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya harus kita bangun sebagai sosok yang bisa tampil personal branding ini, maksudnya kadang-kadang kita itu wajah, suara udah oke, wawasan kurang kayak gitu-gitu. Kemudian wawasan oke, mungkin wajah atau suara yang nggak oke kayak gitu-gitu. Nah, mungkin ada trik khusus atau apa yang harus kita bangun lebih dulu. Mungkin nggak usah deh wajah, suara, itu nggak masalah. Pokok yang penting orangnya pinter deh, kayak apa. Nah, kayak gitu-gitu atau bagaimana nih? Ya, sahabat, pastinya personal branding ini long term gitu ya, nggak short term ya. Jadi seperti, saya pikir yang paling agak sulit kalau wajah dan suara, saya pikir itu masalah pribadi ya, saya pikir orang bisa benahi ya.
sahabat ya. Nah yang penting wawasan nih, seperti Mas Ilham tadi bicara wawasan penting sekali. Nah misalnya ada orang jualan, artinya memaksa diri berjualan yang nggak tahu produk knowledge-nya tuh agak susah ya. Ya begini aja sahabat, kita berjualan sesuai dengan passion kita gitu ya, hobi kita. Dibanding kita misalnya background, misalnya gini, ada orang background-nya hukum dan tiba-tiba maparin mengenai IT. Lah, bagaimana nanti wawasannya? Bisa sih, mereka bisa cari-cari buku di Gramedia, baca-baca, terus mungkin lihat di YouTube. Tapi kan beda dengan orang IT. Orang IT itu misalnya background-nya sendiri, sekolahnya IT, terus bekerja di IT. Jadi pengalaman empirisnya ada, sedangkan yang background-nya beda, bukan IT, ternyata maparin IT, nggak ada pengalaman beda ya sahabatnya dengan pengalaman empiris dengan baru belajar sebentar atau beda. Empiris itu penting banget. Seperti Mas Ilham, saya tiba-tiba ujuk-ujuk kan nggak bisa jadi penyiar radio. Saya butuh waktu mungkin 5 tahun ya, bagaimana suara saya, tone saya bisa bagus ya, bisa rata gitu ya. Dan mungkin penyiar announcer merangkap sebagai produser mungkin gitu kali ya. Karena selain announcer pusing juga kepala kan, juga program hari ini Mas Ilham harus tahu nih sebelum bersama saya kan. Jadi kira-kira apa yang saya sampaikan Mas Ilham harus tahu karena wawasan harus luas. Nah itu masalah passion sahabatnya. Passion begini, bagaimana menemukan passion? Passion itu ketika Mas Ilham misalnya ada suatu pekerjaan yang Mas Ilham itu nggak bisa nggak tidur, bisa ingat terus, bahkan sebelum tidur ingat terus dengan pekerjaan itu, atau Mas Ilham selalu mencari-cari ilmu seperti itu, ilmu A misalnya, ilmu mengenai digital. Tiap hari Mas Ilham cari ilmu digital dan ingat terus gitu ya, dan mungkin berlembur segala macamnya, atau mungkin tidur sampai malam. Nah itu namanya passion ya. Ketika orang nggak ada passion, ya nggak berusaha mencari, nggak berusaha membangun kuriositas, nggak mencari sumber-sumber yang legitimate. Nah itu passionnya mungkin nggak ada gitu ya, dipaksakan, akhirnya wawasannya kan kurang gitu ya. Produk knowledge terhadap produk yang mau dijual agak kurang, itu penting sahabat. Tapi tadi masalah yang Mas Ilham bilang tadi, wajah, dan itu bisa diatasi dengan teknologi. Seperti apa misalnya? Saya pernah sampaikan human centric marketing, bagaimana kita membuat human center design gitu ya, desain yang humanis ya. Seperti tadi fotonya humanis kan, desain misalnya gini, website desainnya tuh agak flat gitu ya, navigasi mudah, jadi jangan terlalu banyak kata-kata di web, jadi cukup satu halaman. Nah itu salah satu wajah tadi ya, kalau dari sisi manusia. Kalau dari sisi teknologi, webnya tuh cantik, flat tampilannya, warnanya nggak ngejreng banget, jadi flat, warnanya pastel, terus navigasi mudah ya, orang mencari tombol klik WA gampang gitu, nge-scroll gampang, terus ada feature-featurenya langsung di-scroll sedikit aja keluar. Nah itu salah satu wajah kalau dari sisi teknologi. Terus masalah tadi suara gitu ya, pasti berhubungan dengan human centric marketing. Kalau caranya gitu ya, cara mengakalinya ketika seseorang, mohon maaf, yang mungkin wajah dan suaranya agak kurang, ya kita main teknologi aja sahabat. Sekarang kan gampang sekali ya. Seperti misalnya kalau males kita berbicara atau bertemu sekarang nggak mungkin ya, kita buat tampilan foto profil kita lebih cakep lah ya, tanda kutip ya. Terus bio kita lebih stand out from the crowd gitu ya. Orang mudah untuk ngeklik bio kita, atau di Facebook misalnya di tombol profilnya di Facebook, atau profil di Twitter atau di LinkedIn kita buat sebagus mungkin. Itu salah satu tampilan awal gitu ya. Orang kan ketika melihat pertama kali Instagram lihat dari bio kayak gitu ya. Bio, ini siapa sih Mas Ilham? Oh ternyata Mas Ilham misalnya bio ditulis Ilham, terus tanda slash atau strip gitu ya, penyiar radio, announcer. Oh ternyata Mas Ilham itu passionnya di sana gitu. Orang kan langsung curious kan, kepo gitu kan. Pasti ada the power of kepo di sana. Mas Ilham ada link di bawahnya, linknya ilham.com gitu ya, ilhamannouncer.com. Nah langsung diklik. Nah itu kalau diklik itu udah bagus kan, artinya orang udah curious, orang udah kepo. Orang kalau udah kepo, udah curious, nah jualan kita insya Allah pasti berhasil kalau udah kepo. Kalau nggak kepo susah. Cara bangun kepo tadi ya, cara dengan human centric marketing tadi. Kalau kita bertemu dengan orang ya tadi wajahnya mungkin misalnya wajahnya kurang ya,
kasih minyak wangi lah gitu ya. Iya, iya. Coach, sebelum kita bergabung ke beberapa spot ya, satu lagi nih, saat ini kan orang-orang itu biasanya menyiasati dengan animasi ya, jadi bukan real dari wajah orang itu, tapi bikin animasi. Kayak saya nggak tahu apakah ini memang mereka menganggap sebagai inovasi atau mungkin ada something yang terrible begitu ya, yang nggak terlalu layak dipublish begitu sehingga harus pakai animasi. Nah, bagaimana ini? Ya, tadi yang tidak layak tanda kutip dipublish itu, dan kedua tadi inovasi. Inovasi apa? Kita sebisa mungkin itu beda dengan yang lain. Gitu ya. Ada diferensiasinya. Kita harus stand out from the crowd gitu ya. Di keramaian kita harus stand out, di keramaian kita baju-baju. Ketika misalnya Mas Ilham diundang teman-teman SD, lu pakai baju putih semua ya, tapi Mas Ilham besok pakai baju merah gitu. Nah itu akhirnya stand out kan. Loh, kok Mas Ilham kok baju merah sendirian? Biar gua semua ngeliat ke gua gitu. Kira gitu ya. Yeah. Itu kan salah satu stand out from the crowd. Begitu juga CV ya. CV ketika dilihat orang pertama kali gini, saya ada trik dulu gitu Mas Ilham ketika saya melamar ya. Dulu amplop, saya pakai amplop warna coklat gitu kan. Coklat. Itu udah standar ya. Kalau coklat kan dulu standar. Ya. Nah, saya buat agak beda. Coklatnya agak beda, biar mereka si HR-nya langsung narik amplop saya kan. Begitu juga saya pelamar, dan dulu juga sebagai saya di pabrik itu saya sebagai ini juga user. Artinya ada beberapa lamaran sampai 1.000 gitu ya, tumbukan. Yang saya tarik itu bukan yang di atas. Yang saya tarik kok amplopnya aneh sendiri ya, saya tarik dulu tuh. Set. Nah itu namanya stand up from the crowd. Mereka pinter gitu ya. Pinter nyari perhatian ke si employer-nya. Siapa yang interview, kita sebagai interviewee gitu ya, harus tahu. Kita harus bisa nempatin bagaimana kita stand out. Seperti Mas Ilham tadi, ketika teman-teman suruh pakai baju putih, dan tiba-tiba besoknya Mas Ilham pakai baju merah gitu ya. Arti kan pusat perhatian Mas Ilham sebagai istilah dulu pelajaran PKK ya, center of interest misalnya ya istilahnya. Jadi pusat perhatian. Iya. Ya inovasi termasuk ini ya, inovasi, dan mungkin orang supaya perhatian ke sana gitu inovasi. Ya, biasanya orang foto biasa loh, kok ini animasi sendirian gitu ya, fotonya mungkin dikasih gambar lukisan gitu ya, atau di blur tapi agak cantik. Nah itu salah satu supaya ada diferensiasi dan supaya bisa stand out from the crowd gitu Mas Ilham. Oke. Ini sudah ada penelitian nggak? Maksudnya lebih berhasil mana ya kira-kira? Kalau animasi dengan ini, atau mungkin sama aja, atau bagaimana kira-kira dampaknya gitu? Ya, saya pikir sama aja. Mungkin di awalnya animasi oke ya, ketika kita storytelling, tapi ketika kita sudah menyapa orang, Mas Ilham coba bandingkan ya, ketika profil foto kita WA, Mas Ilham pilih mana? Orang yang satu di foto, atau beramai-ramai, atau gambar kucing? Padahal itu orang gitu. Satu orang gambar. Nah, kayaknya lebih dipercaya deh. Iya kan? Betul. Iya, betul. Kalau foto keluarga, bingung kan? Saya pernah foto keluarga atau suami istri gitu. Saya nggak tahu, saya langsung nyeplos gitu. Halo Mbak, maaf, saya Mas. Oh, saya lihat fotonya berdua, yang mana saya gitu. Nah, makanya kita penting sahabat ya, coba deh foto sendirian aja deh gitu. Karena kan yang jual produk personal branding gitu, walaupun kita punya keluarga ya, kita punya anak, ya fine aja, tapi coba aja di media lain lah, seperti di feed postnya Instagram, oke. Cuman kalau di profile ya kita kan bawa diri sendiri. Sama dengan kita kalau pergi ke misalnya udah kiamat akhirat kan bawa diri sendiri, nggak bawa siapa-siapa, nggak bawa keluarga kan. Iya, baik. Coach Idam, nanti kita lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Baik sahabat, kami akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.
Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955.
031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda ya, dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, kita lanjutkan kembali bincang bisnis kita bersama dengan Coach Idam Ashari tentang metode Sleep V2. Saat ini masuk di sesi yang keempat, yaitu personalization ya. Dan Coach Idam masih bersama kami. Ya. Oke. Baik, ini ada 3 pertanyaan yang bisa langsung direspon. Waktu kurang 11 menit ya. Dari @jarjar3434. Bikin bio yang anti mainstream itu perlukah menggunakan bahasa asing? Nah, kalau misalnya ada ketentuan, ketentuan yang pas itu seperti apa? Kemudian Rido yang ada di Ganting, bagaimana penggunaan nickname dan akronim? Nah, ini biar terdengar lebih bisa maksudnya bisa diterima begitu. Ini seperti apa? Kemudian dari Ibu Ira yang ada di Trosobo, apakah pemberian diskon itu wajib? Bagaimana kalau misalnya barang yang kita jual itu dikasih harga yang murah saja? Kan jatuhnya sama saja, katanya begitu. Oke, terima kasih. Itu saja dulu, Coach Idam. Ya, sahabat, pertama bikin bio apakah bisa menggunakan bahasa asing atau mungkin campur-campur gitu ya. Ya, saya pikir bisa menggunakan bahasa asing atau campur-campur seperti ini ya, sahabat, sleep. Nah, sleep kan bisa saya artikan sleep terpleset itu bahasa Indonesia. Atau sleep kwitansi kan bahasa Indonesia, sleep terpleset itu bahasa Inggris. Campur-campur gitu ya. Yang penting pesannya sampai gitu ya. Sampai ke customer, sampai ke viewer, sampai ke pemirsa ya. Dan orang mengerti, dan jangan terlalu misalnya kata-katanya lebih dari 1 kata, biar orang mudah mengingat, sahabat. Kalau 2 kata, 3 kata agak sulit mengingatnya. Pastinya produk-produk yang terkenal itu kan ada pesan-pesan sana, ada tagline-nya yang kira-kira orang mudah mengingat gitu. Yang penting mudah diingat supaya teringat terus di mind-nya. Jadi ada teori ya, Mas Ilham, sahabat, kita tuh bisa mengingat brand itu nggak sampai 10 gitu. Coba saya tanya Mas Ilham. Mas Ilham sebutkan brand-brand merek keju apa aja? Mereknya? Merek keju. Keju. Iya. Yang C itu, yang C ya. Sudah itu aja, Pak. Padahal banyak loh. Banyak ya. Banyak kan. Nah, artinya apa? Kita hanya sempat mengingat tuh beberapa brand aja ya. Ketika kita ingat, ketika mereka bisa menyampaikan terus-menerus melalui storytelling gitu ya. Artinya penting nih, pertanyaan nomor 1, penting kata-katanya mudah diingat, pakai bahasa Inggris, monggo. Masalah ketentuan saya pikir nggak ada ya, ketentuan maksudnya ketentuan yang mengandung sex harassment yang nggak boleh. Terus ada unsur-unsur yang kalau pelanggaran, biasanya pelanggaran di Facebook, pelanggaran di bio biasanya cenderung pelanggaran yang cenderung kasar gitu ya. Itu yang bakal di-ban. Tapi yang masalah bahasa itu nggak masalah ya. Masalah kata-kata nggak masalah, pakai asing atau bahasa Indonesia. Yang penting pesannya sampai dan orang mudah mengingat. Terus sekarang nama Sarpan pakai bahasa Inggris saya lihat banyak sekali. Yang penting mudah diingat aja gitu, mudah diingat orang, mudah diucapkan gitu ya, supaya masuk ke pikiran mereka ke alam bawah sadar kalau bisa ya, ingat terus ya, seperti Mas Ilham ingat terus dengan sleep gitu ya. Saya ingatnya sekarang itu insecure, Coach. Kan lagi, aduh apa-apa insecure kayak gitu kan. Gitu ya. Ya.
Pertanyaan kedua, penggunaan nickname atau akronim. Ya tadi berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Nickname maksudnya mungkin gini ya, mungkin ini nickname di sekarang pertanyaan saya begini. Mas saya nomor 2 tadi mau terkenal dengan nama nickname atau nama panggung ya dalam tanda kutip atau nama sesungguhnya ya. Saya cenderung pakai nama sesungguhnya gitu, karena itu berkaitan dengan masalah hukum ya. Ketika kita masalah hukum ya, tanda tangan misalnya, dan orang taunya hanya nickname kita dan orang nggak tahu nama asli, dan ketika dicetak gitu ya ada masalah hukum di sana, nah itu bermasalah. Bermasalah. Kan? Itu mungkin kerugiannya. Tapi ada juga loh orang yang menganggap bahwa namanya ini kayaknya kurang komersil deh, harus diganti kayak gitu-gitu kan. Gimana ini Coach? Banyak ya. Seleb banyak ya. Iya. Mas Ilham tahu nggak yang nama seleb nama aslinya, misalnya tahu nggak nama aslinya Tarzan? Kan nggak tahu. Ini kan pakai nama panggung kan? Iya benar. Atau nickname, apalagi yang nama seleb yang kira-kira nama asli nggak tahu kan banyak kan. Nah masalah ya, asalkan nanti ketika bersentuhan dengan masalah hukum, bersentuhan dengan kontrak, kita harus ungkapin dong nama full name yang di KTP ya, masih di KTP gitu ya. Nama nickname sih oke-oke aja, seperti misalnya buat channel YouTube pakai nickname misalnya, kalau Mas Ilham tahu ada namanya YouTube channel Neo Japan gitu ya, padahal namanya siapa, nama aslinya ada gitu. Karena udah terkenal jadi orang tahu gitu ya, nggak masalah. Tujuan kita pakai nickname mungkin supaya orang bisa kenal dulu gitu ya, supaya orang masuk ke alam bawah sadar dulu dengan kata yang singkat gitu ya. Kalau pakai nama panjang, nama saya panjang kan, 3 kata ya. Saya cukup kadang-kadang pakai 2 kata gitu ya. Tapi saya cenderung pakai nama nama saya full gitu. Supaya nanti orang tahu, dan itu nanti berkaitan dengan di Google, sahabat. Gitu. Ketika orang tahu hanya tahu nama nickname kita, ketika search di Google, nah akhirnya masalah branding kan, ujung-ujungnya masalah branding kan. Gitu ya. Ketika nama nickname kita berbeda dengan misalnya kita jualannya apa, misalnya jualannya kue dan tiba-tiba postingan kita hal yang berbeda gitu ya. Karena kaitan dengan, kalau nama kan bisa jualan apa aja kan nama kita kan. Kalau nickname mungkin nickname-nya nickname perihal radio atau nickname perihal, kan nggak mungkin nickname-nya satu kata mengandung banyak arti kan, nggak mungkin. Beda dengan nama kita satu tapi banyak arti. Kita bisa jadi orang yang introvert, kita bisa jadi ekstrovert, kadang jadi bunglon gitu kan. Karena kita pakai nama sendiri gitu ya. Jadi disarankan pakai nama asli atau nickname itu nggak masalah, tapi harus ada konsekuensi atau bagaimana? Iya, konsekuensi tadi ya, perihal dari masalah hukum nanti di ujung ya, masalah kontrak mungkin ya. Mungkin orang salah. Saya punya pengalaman ya, sahabat gini. Waktu saya SD, karena guru SD saya nyebutin nama saya kan pakai H ya, IDHAM gitu ya. Karena manggil saya Idam, akhirnya apa? Ijazah saya Idam, nggak ada haknya. Dan itu sulitnya minta ampun, Mas. Iya. Merubah ijazah itu. Dan mereka nggak bisa merubah ijazah, Mas, nggak bisa buat baru, tapi dilampirkan surat. Itu masalah kan? Iya, betul. Surat bahwa nama saya itu sebenarnya adalah pakai H. Nah, itu kan masalah sampai sekarang masih nggak bisa dirubah. Karena mereka udah nyetak banyak gitu ya, ijazah, apalagi nanti sertifikat ya. Misalnya gini, sahabat kuliah ya, ketika dosen tahu hanya nama nickname, langsung dicetak. Nah, itu masalahnya apa nanti? Masalahnya adalah karena cetak sudah selesai, mohon maaf, nggak bisa cetak ulang nih, pakai surat aja ya, surat pernyataan bahwa nama Anda sebenarnya ini. Nah, itu nanti masalah ketika Anda melamar kan. Nah, itu kan saya bilang tadi, permasalahan dengan kontrak ya, permasalahan dengan hukum. Kalau nickname oke-oke aja, nama panggung, nama populer, nama ya apalah, untuk tujuannya berjualan oke-oke. Ketika sudah masuk ke kontrak hukum, nanti mungkin ada konsekuensinya gitu ya. Seperti case saya gitu dia, saya nggak bisa buat cetak ijazah lagi, mohon maaf, kata kepala sekolahnya, karena saya udah masuk SMP waktu itu, dan hanya dibuat surat pernyataan. Sampai sekarang saya pakai surat pernyataan masih lama. Itu masalah kan? Berbuntut panjang. Untungnya akte saya nggak gitu kan. Cuma ijazah SD untungnya ya. Nomor 3, apakah diskon wajib? Bagaimana kalau jual barang semurah mungkin? Saya pikir begini ya, Mbak tadi ya, atau Mas kali ya. Saya pikir diskon itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang curious, supaya orang kita ada pembelian berulang. Kalau kita jual barang semurah mungkin, akhirnya orang nanti nawar juga semurah mungkin.
coba deh sekarang pasang harga yang kira-kira, pasti kan kalau kita buat produk kan ada additional biaya marketing ya, ada biaya plus-plusnya gitu ya. Makanya kita jual ya, ada HPP sana kan, selain tadi HPP, harga pokok penjualan, terus ada plus, mungkin ada plusnya biaya marketing berapa, muncullah harga yang dijual gitu ya. Nah itu penting, artinya kita ada spare ya, ketika orang berjualan pasti ada spare ya. Spare ketika saya ingat banget waktu saya di IT ya, pasti ada spare untuk 30%-an ya. 30% itu tujuannya supaya orang kalau minta diskon tuh ada spare-nya. Jadi mereka nggak rugi amat kan, jangan sampai kita jualan tuh mentok 0%, nggak ada keuntungan. Nah spare tuh gunanya apa? Ketika ada orang minta diskon, apalagi mereka minta banyak, misalnya saya boleh nggak minta 1 truk, tapi minta diskon ya. Nah kita bingung kan, karena sudah dijual murah kan, minta diskon lagi, kita malah rugi. Dengan kita jual harga pas aja gitu ya, tapi diskon kalau bisa di hari-hari yang tertentu, misalnya akhir tahun gitu ya, saya menarik. Misalnya mau lebaran kasih diskon, misalnya supaya misalnya awal tahun gitu ya, atau diskon ketika 17 Agustus gitu ya. Jangan diskon setiap bulan. Jadi orang kan kesannya kita ya obral ya. Obral banget ya. Kita harus pasang ini dong. Sebagai personal kita harus pasang, kita harus istilahnya tegak badannya bahwa kita harganya mahal gitu. Kalau kita mahal, Mas Ilham itu jasanya mahal gitu. Walaupun bisa di diskon juga, tapi dalam keadaan tertentu ya, mohon maaf ya. Kalau komunitas kita kasih gratis, saya gitu. Masalah komunitas saya kasih gratis, tapi mohon maaf kalau perusahaan saya kasih pasang harga tinggi. Mereka mau, karena mereka kan profit kan ujungnya, profit oriented. Kalau komunitas kan enggak, misalnya lembaga nirlaba saya kasih free, nggak apa-apa, nanti ada advokasi kan. Tapi ketika ada orang nanya ke saya perusahaan, wah saya harga mahal, mohon maaf gitu. Karena yang saya bicarakan ini pengalaman saya selama 23 tahun, 26 tahun gitu ya. Saya bukan jualan produk, saya jualan pengalaman gitu ya, sahabat ya. Kira-kira gitu ya, nomor 3 tadi. Iya, baik, terima kasih Coach. Yang terakhir, yang sebagai closing statement-nya, monggo silakan tentang personalization ini. Silakan Coach. Ya, sahabat, sebenarnya masih banyak ya. Personalization itu berhubungan, tadi saya mau jabarin, mungkin minggu depan ya kita boleh. Ini ya, final kita rangkum semua. Pastinya kalau saya pernah sampaikan di materi kalau tidak salah sales funnel ya tahun 2019 atau 2020. Jadi ada namanya curiosity di sana, kuriositas, kita bangun benefit ya. Ada benefit di sana, ada authority, ada credibility, ada komitmen, konsistensi dan liking dan social proof. Penting nih, sahabat. Social proof artinya apa? Social proof artinya ada testimoni pelanggan gitu ya. Itu penting banget. Mas Ilham jualan produk kalau bisa minta deh testimoni ya. Makanya tester itu penting. Habis kasih tester ke orang, Mas Ilham, tetangga, kasih ini dong testimoni, itu namanya social proof. Semakin banyak social proof, semakin banyak bintang, orang semakin percaya gitu ya. Terus ada scarcity ya. Scarcity tadi penting ya. Tadi pertanyaan 3 berhubungan dengan 3 tadi. Scarcity artinya ada kelangkaan barang ya, padahal barang nggak langka gitu ya. Atau dibuat kelangkaan pakai ada time waktunya, artinya kalau Anda beli besok, harga akan naik. Orang kan buru-buru beli kan hari ini. Terus ada aha moment. Terus terakhir, call to action. Mungkin nanti saya jabarin di minggu depan ya. Kesimpulan Mas Ilham. Oke, baik. Terima kasih Coach Idam. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.